program MPASI untuk tumbuh kembang optimal bayi. Tahukah Ibu, apa itu MPASI? Makanan pendamping ASI atau sering disebut juga dengan MPASI merupakan makanan tambahan yang diberikan kepada bayi dari usia 6 bulan hingga 24 bulan. Di samping ASI, tetap harus diberikan hingga usia tersebut. Ingat ya Ibu, MPASI tidak menggantikan ASI, melainkan hanya melengkapinya saja. Karena pada usia ini, bayi memang memerlukan bahan gizi yang tidak lagi dapat sepenuhnya dipenuhi oleh ASI. Dalam pemberian MPASI, harus dilakukan secara bertahap dan bervariasi. Pertama, dimulai dari tekstur yang lebih lembut seperti sari buah dan bubur kental. Kemudian, berlanjut ke makanan yang lebih padat seperti makanan lumat dan makanan lembek, sesuai dengan perkembangan kemampuan pencernaan bayi. Pada usia 6-12 bulan, ASI hanya memenuhi sekitar 60% kebutuhan gizi bayi. Karena itu, pemberian MPASI yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kandungan gizinya, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Apa sih tujuan MPASI itu? Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi yang lebih kompleks setelah usia 6 bulan. Selanjutnya, untuk yang kedua, MPASI dapat mencegah stunting dengan memberikan protein hewani. Selanjutnya, yang ketiga, dapat juga melatih keterampilan gerak otot rongga mulut untuk fungsi bicara. Dan yang terakhir, mendidik bayi agar memiliki kebiasaan makanan yang baik. Kenapa sih MPASI itu hanya diberikan kepada bayi di atas 6 bulan? Alasan yang pertama, karena ASI sudah tidak mencukupi lagi kebutuhan bayi. Selanjutnya, yang kedua, sistem pencernaan bayi sudah cukup kuat untuk mencerna makanan selain ASI. Yang ketiga, otot-otot tubuh bayi sudah cukup berkembang, termasuk otot rangka badan dan otot rahang. Dan yang terakhir, sistem kekebalan tubuh bayi sudah lebih kuat. Lalu, apa sih yang terjadi jika bayi terlalu dini diberikan MPASI? Yang pertama, dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan. Yang kedua, yaitu alergi. Yang ketiga, dapat menyebabkan obesitas. Yang keempat, bisa tersedak. Yang kelima, diare. Yang keenam, gangguan pertumbuhan. Dan yang terakhir, intussusepsi, yaitu kondisi sebagian usus terlipat dan menyusup ke dalam bagian usus lainnya. Jadi, apa sih manfaat MPASI itu? Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, untuk mendukung perkembangan otak dan fisik anak. Yang ketiga, untuk mengenalkan rasa, tekstur, dan varian makanan. Yang keempat, melatih kemampuan bayi, baik kemampuan mengunyah, menelan, dan kemampuan untuk mengenali tekstur dan rasa pada makanan. Lalu, ada beberapa jenis tekstur MPASI yang harus disesuaikan dengan usia bayi. 6 hingga 9 bulan, MPASI dengan tekstur bubur kental atau pure, atau makan yang dilumatkan hingga halus atau mash. Pada usia 9-12 bulan, makanan dapat dicincang halus atau mince, dicincang kasar atau chop, dan makanan yang dapat dipegang oleh tangan atau finger foods. Usia 12-24 bulan boleh diberikan makanan keluarga, akan tetapi dihaluskan atau dicincang terlebih dahulu. Dalam memenuhi kecukupan kandungan gizi, MPASI juga diperlukan variasi dari berbagai jenis bahan makanan, seperti dalam satu jenis bahan makanan, meskipun dianggap bergizi tinggi, tidak akan mampu mencukupi berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Ingat ya Ibu, untuk menjamin kebutuhan gizi terpenuhi, lebih baik gunakan selalu pedoman gizi seimbang. Dalam satu porsi MPASI harus memenuhi 4 variasi jenis bahan makanan. Yang pertama, sumber karbohidrat, yaitu seperti nasi, jagung, roti, ubi, tepung, owat,
kentang, dan lain-lain. Yang kedua, protein hewani, yaitu misalnya seperti telur, ikan, seafood, daging ayam, daging sapi, susu, dan olahannya. Yang ketiga, protein nabati. Misalnya seperti kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, kedelai, dan olahannya. Yang keempat, sayur dan buah. Ibu bisa menggunakan berbagai sayur dan buah seperti wortel, bayam, dan pisang, dan lain-lain. MPASI yang bergizi seimbang akan menyiapkan anak kita untuk masa depan yang lebih sehat, mulai dengan yang benar untuk hasil yang gemilang. Dipersembahkan oleh kelompok 3 kelas D. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat. Bye-bye.